الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله الصلاة جامعة الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha atau hari raya kurban merupakan momen yang cukup strategis bagi kita untuk merenung kembali, berpikir kritis dan mengevaluasi diri kita dan keluarga kita secara total dan komprehensif. Sudahkah sosok Ibrahim, sosok Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar yang menjadi tokoh sentral dalam sejarah Idul Adha sudah hadir dan mewarnai kehidupan kita, baik sebagai bapak, anak, istri, atau secara umum sebagai hamba Allah. Dalam kesempatan ini, marilah kita merenung dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa menjadi seorang bapak hanya sekali dalam seumur hidup. Menjadi seorang suami hanya sekali dalam seumur hidup. Menjadi seorang istri juga hanya sekali dalam seumur hidup, dan menjadi anak juga hanya sekali dalam seumur hidup. Ketika semua itu hanya sekali kita alami dalam hidup ini, mengapa tidak kita persembahkan dan kita tampilkan sosok bapak yang mengesankan dan membanggakan anak-anaknya, sosok suami yang membanggakan dan mengesankan istrinya, sosok istri yang membanggakan dan mengesankan suaminya, dan sosok anak yang membanggakan dan mengesankan kedua orang tuanya. Sehingga ketika kematian harus memisahkan, maka cerita indah dan mengesankan yang akan diperdengarkan, bukan sumpah serapah dan cacian yang terus akan menjadi kenangan. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita merenung dan menengok kembali konsep kesejahteraan yang ditawarkan oleh Al-Quran. Menurut pandangan Al-Quran, kesejahteraan yang hakiki yang jadi impian semua orang tidak akan turun dan muncul secara gratis. Karena Al-Quran di dalam surat Al-A'raf 96, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dari ayat di atas dapat disimpulkan dengan mengambil pendapat dari Sayyid Qutb di dalam tafsir fi Dalil Quran juz 9 halaman 587 bahwa kesejahteraan dapat dicapai oleh umat manusia apabila keimanan dan ketakwaan menjadi pondasi utama yang mewarnai sikap dan perilaku manusia. Ada kisah yang dijelaskan dalam kitab An-Nawadir bahwa Abdullah bin Mubarak tatkala melakukan perjalanan hajinya, Abdullah bin Mubarak ke tanah suci harus terhenti kala itu ia sampai di kota Kufah. Dia melihat seorang perempuan sedang mencabuti bulu itik, dan Abdullah bin Mubarak sepertinya tahu itik itu adalah bangkai. Ia pun mengingatkan perempuan tersebut bahwa tindakannya adalah haram. Hingga suatu hari perempuan itu menjelaskan perihal keadaannya. Lalu ia berkata, aku memiliki beberapa anak
selama 3 hari ini aku tak mendapatkan makanan untuk menghidupi mereka. Mendengar penjelasan dari perempuan tersebut, hati Abdullah bin Mubarak bergetar. Lalu segera ia pergi dan kembali lagi bersama keledainya dengan membawa makanan, pakaian, dan sejumlah bekal. Cerita yang diambil dari kitab An-Nawadir ini menegaskan bahwa membantu orang yang sangat membutuhkan lebih mulia nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan ibadah haji yang wajib, apalagi bila dibandingkan dengan hanya sekedar ibadah umroh yang sunnah. Marilah kita secara terus-menerus selalu melakukan watawasau bil haq watawasau bis sabr di antara kita, sehingga kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, dan keberkahan hidup dapat kita raih bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi shalihin al-maghfurin wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa qur rabbil warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum acara penyembelihan kurban dimulai, mari kita mengikuti bersama-sama acara seremonial pada pagi hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk acara yang kedua adalah sambutan atas nama Ketua Panitia Kurban, yang dalam hal ini Ketua Panitia adalah Bapak Haji Yudi, tapi diwakili oleh yang terhormat Bapak Dr. Abdul Rohim. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudari muslimin dan muslimat warga RW 8 dan sekitarnya yang kami banggakan, perlu kami sampaikan di sini bahwa panitia penyembelihan hewan kurban di Mushola Baitus Salam pada tahun ini 2026 alhamdulillah memperoleh, yakni melebihi target yang ditargetkan oleh panitia. Untuk sapi, target panitia itu hanya 3, dan alhamdulillah terkumpul menjadi 4 ekor sapi, serikat sapi. Dan adapun kambing, itu target panitia hanya sekitar 10, dan alhamdulillah sampai pukul 00 tadi malam itu datang lagi kambing yang ke-16. Dengan demikian target panitia baik sapi maupun kambing alhamdulillah melampaui target. Saya kira terima kasih atas partisipasi dan kerjasama semuanya. Mudah-mudahan semua amal baik Bapak Ibu saudara-saudari semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kami atas nama panitia
Jika ada hal yang kurang berkenan dalam segala sesuatunya, baik pelayanan dari awal sampai akhir, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan, siang-siang di swalayan maksud hati beli paku. Jika ada kesalahan dan kekurangan, tolong dong maafkan daku. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara ketiga adalah penyerahan hewan kurban kepada penyembelih hewan kurban kepada Bapak Haji Yudi selaku ketua panitia. Bisa dilanjut Bapak dan Ibu untuk penyerahannya. Salaman. Sah. Dan acara keempat adalah pembacaan doa yang dalam hal ini dipimpin oleh sekali lagi Bapak Ketua Takmir Musola Baikis Salam kepada hormat Bapak Dr. Haji Abdul Rohim dipersilakan. Mari. Baiklah Bapak dan Ibu, demi tadi acara seremonial untuk penyembahan hewan kurban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Yudi Abuibi Ismantio sebagai ketua panitia kurban tahun ini. Alhamdulillah setelah saya terpilih sebagai ketua panitia, maka saya melaksanakan dengan seluruh kru panitia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemuda-pemuda RW 8 itu semuanya kompak dan saling membantu demi suksesnya acara ini. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal udhiya almarhumah Ibu Saimah Nadia Hasna Salsabila Asrofin Herfian Rahardiansyah, almarhum Muhammad Jibril Arasi, Parama Yoga Wahyu Farazi Ani Rahmawati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya alhamdulillah saya jamaah Baitul Salam sudah lama, insya Allah 8 tahunan, dan alhamdulillah pada hari ini bisa berkorban untuk
masjid atau musola Baitul Salam, dan pelaksanaannya alhamdulillah cukup baik dan terstruktur. Insya Allah tahun depan makin banyak lagi yang korban Islam. Kalau hari ini lebih baik, jadi waktu nyembelih itu disertai takbir dari beberapa tokoh dari musola sini. Jadi si pengorban kan puas. Ya mungkin untuk kedepannya juga bisa lebih baik lagi.